Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu peserta PKPA, untuk segera mengaktifkan videonya, dikarenakan Bapak pemateri telah berada di antara kita di dalam Zoom meeting ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafidz, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat siang, selamat sore Prof. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang kami hormati para peserta, Bapak Ibu peserta PKPA Angkatan ke-18 yang kami hormati. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak pemateri, Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafidz untuk menyampaikan materinya terkait dengan teknik wawancara dengan klien. Izin Prof, insya Allah materi akan berlangsung kurang lebih 40 menit Prof, untuk menyiapkan waktu kita bisa berdiskusi dengan peserta Prof. Terima kasih. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Hafidz, Sarjana Hukum Magister Hukum, untuk memberikan materinya. Silakan Prof. Materi saya itu diberikan adalah wawancara ya, berkenaan dengan wawancara dengan klien gitu ya, klien. Iya Prof. Saya kira kalau kita lihat pengertian wawancara yang biasa disebut juga dengan interview ya, sebenarnya memang ada perbedaan antara wawancara dengan klien dan wawancara dengan pada umumnya ya. Tapi sebenarnya inti daripada wawancara itu adalah percakapan dengan dua orang atau lebih ya. Jadi kalau misalnya lawyer ya, pengacara, advokat didatangi oleh seorang klien, pihak klien, boleh jadi klien itu berjumlah seorang, boleh jadi berjumlah dua orang gitu ya. Nah itu sehingga tentu beda dengan wawancara biasa. Kalau saudara misalnya biasa lihat wawancara Najwa Shihab misalnya atau Rosi Silalahi, itu kan lepas sekali itu ya, beda sekali karena ada pesan-pesan yang harus disampaikan oleh si pewawancara gitu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan wawancara ya, baik wawancara secara umum maupun wawancara dengan klien, itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, informasi yang tepat itu adalah informasi tentang kasus posisi misalnya terhadap yang disampaikan klien. Tentu ada yang disampaikan klien bahwa misalnya saya punya tanah sebenarnya diambil orang atau diserobot orang. Tujuannya sebenarnya si pewawancara atau misalnya si advokat pastinya itu ingin mendapatkan kejelasan terhadap kasus posisinya itu. Tanpa kejelasan, saya kira tidak akan berhasil atau tidak akan membuahkan hasil seorang advokat untuk itu. Nah, harus diminta di situ positanya, ya, petitumnya, ya. Setelah menjelaskan kasus posisi ya, kita minta apa yang Anda minta, kita sampaikan apakah sebenarnya saudara minta ini misalnya ya, petitum yang dia minta biasanya itu adalah untuk mengembalikan atau apalah yang biasanya timbul dalam wawancara itu. Jadi sebenarnya kita harap ada konsep dari lawyer, dari advokat yang akan disampaikan kepada klien, ya.
pada klien. Ada konsep di situ. Artinya ada pesan-pesan yang harus menggambarkan bahwa si klien kita ini bisa menggambarkan secara tuntas, ya, yang terang benderang kasusnya gitu. Dan dengan itu pula biasanya advokat itu meminta kepada klien apa keinginan saudara terhadap kasus ini. Ya. Saya kira seperti itu yang yang menjadi tujuan dari wawancara, yaitu untuk mendapatkan komunikan kita itu narasumber misalnya yang memang kita harapkan dia bisa mengungkap apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dia jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, saya kira itu. Kemudian tentang biasanya ini pekaya, mungkin Pak Ilyas dengar ini, kalau misalnya kita setelah ada surat kuasa khusus dari klien untuk advokat, biasanya apakah advokat itu menentukan harga? Ya. Nanti kita diskusilah. Bagaimana kira-kira apakah advokat yang terlebih dahulu meminta harga atau honor gitu? Saya tidak tahu pasti apakah ada persentase dari biasanya yang terjadi, tapi ngomong-ngomong, dengar-dengar dari teman-teman advokat yang sudah berpengalaman dan sudah qualified, itu ada persentase dari jumlah objek sengketa. Ya. Kalau misalnya objek sengketanya 10 miliar, apakah kita bisa minta 1 miliar, 10%? Ya. Itu juga sebenarnya banyak tergantung daripada kasus yang kita tangani gitu. Nah, kalau misalnya kasus-kasus yang bernilai mungkin 50 juta atau 100 juta misalnya, atau misalnya Anda wawancara dengan seorang janda, ya, maaf tanda petik janda, yang menggugat harta gonogini suaminya misalnya, ya. Tentu ada poin-poin yang harus juga menjadi pegangan kita sebenarnya, ya. Kalau yang dia gugat misalnya harta bersama, harta gonogini yang bernilai 200 juta, itu juga sebenarnya harus kita lihat kondisinya lah gitu. Nah, kita lihat kondisinya. Tapi kalau lawyer yang qualified, saya kira tidak apa-apa, mungkin boleh jadi dia menentukan harga di situ. Ya. Boleh jadi dia menentukan harga, dia menentukan persentase berapa bayaran yang saya ini. Kemudian termasuk yang diwawancarakan itu, ya, yang diperbincangkan, apakah misalnya pada pengadilan tingkat pertama saja, atau tingkat banding, atau sampai kasasi gitu, ya, sampai kasasi. Itu juga barangkali bisa menjadi bagian dari wawancara, percakapan antara lawyer, advokat dengan klien kita. Oleh karena ada juga klien mengatakan bahwa dia tidak punya harta misalnya, tapi objek yang dipersengketakan mungkin sekitar sampai 50 miliar, ya. Biasanya dia katakan, ya, kita kan tidak punya uang ini, nanti lakulah itu baru kita berikan. Itu juga barangkali perlu diperjelas, ya, perlu diperjelas. Nah, pertanyaannya, ada kan surat kuasa khusus, ya, ada surat kuasa, ada perjanjian misalnya, perjanjian itu antara advokat dengan klien, tentu diikat dengan norma-norma dalam hukum perdata. Ya. Kalau saudara lihat, kalau saudara masih ingat misalnya dalam pasal 1320, ya, syarat-syarat satu perjanjian itu yang pertama itu sepakat. Ya. Saya kira Anda paham semua, Anda sarjana hukum semua. Kemudian
cakap suatu sebab yang halal dan suatu hal yang tertentu, ya, suatu hal yang tertentu. Nah, biasanya di dalam kontrak atau perjanjian dalam antara advokat dengan klien itu tidak sedikit yang yang melakukan uang prestasi, tidak sedikit terjadi uang prestasi. Ya. Itu juga sanggah bahwa Anda juga paham tentang uang prestasi. Uang prestasi itu yang pertama itu tidak dilaksanakan apa yang diperjanjikan. Kemudian dilaksanakan tapi terlambat. Kemudian dilaksanakan bukan sebagaimana yang diperjanjikan. Ini biasa ini biasa terjadi, ya, ketika klien kita sudah atau ketika kita sudah bekerja untuk memenangkan klien, ya, dan belum dibayar, tentu kita katakan uang prestasi. Nah, biasanya dalam wawancara itu janji-janji untuk berapa besar misalnya yang harus dibayarkan kepada advokat itu biasanya harus disampaikan secara terang benderang juga sebenarnya kalau saya. Oleh karena inti daripada wawancara itu klien atau klien yang datang sama kita, intinya sebenarnya itu tadi itu. Kita minta klien untuk menjelaskan kasus posisi itu. Dan kita minta klien untuk meminta petitum. Apa yang diminta, apa yang diharapkan dari kasus yang diserahkan kepada advokat itu. Itu biasanya seperti itu. Sehingga bagi kita yang, saya yang pernah berpraktek hukum juga, tentu akan kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang kita minta tentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial daripada klien kita. Banyak hal sebenarnya yang bisa disampaikan oleh advokat dan advokat juga kita harapkan harus memahami hal-hal yang bersangkut paut dengan etika, ya. Karena etika juga sebenarnya, saya kira sudah ada yang sampaikan mata kuliah etika profesi advokat itu, ya. Terutama dalam hal misalnya etika kan itu adalah bukan benar salah, ya, tapi adalah yang pantas atau tidak pantas. Jadi kalau misalnya kasus nilai objek sengketanya mungkin hanya 2 miliar, tentu patutkah misalnya kalau kita meminta 25%, ya? Patutkah, layakkah, ya, kita minta 25%? Tapi itu saya kira menjadi debatable kita semua. Boleh jadi ada yang mengatakan bahwa patut, boleh jadi ada yang mengatakan tidak patut. Tapi yang pasti harus kita sampaikan. Kemudian dalam wawancara kita ini jangan beropini, ya. Usahakan jangan beropini. Jangan menjanjikan kemenangan untuk kesempatan pertama, ya, menghadapi klien, ya. Jangan menjanjikan kemenangan, ya. Oleh karena kemenangan yang kita dikuasakan orang itu oleh klien kita itu artinya tentu tergantung dengan alat-alat bukti-bukti yang dimiliki oleh klien kita. Dalam hukum perdata kan dikatakan bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan hak tersebut. Ya. Kalau dia digugat misalnya, atau kalau dia menggugat lahan atau tanah, tentu adalah haknya itu. Saya punya tanah ini. Makanya dikatakan barang siapa yang menyatakan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan. Nah, saya kira dalam wawancara klien itu dengan klien
itu tadi saya katakan Anda bisa mengungkap secara terang benderang tentang alas hak yang dimiliki misalnya, terutama dalam hak perkara perdata gitu ya. Alas hak yang dimiliki seperti apa? Ya. Jadi kalau saya jangan beropini, jangan menjanjikan kemenangan, ya. Dan kalau perlu kita mendengarkan saja apa yang disampaikan. Tentu pada saat pertemuan kedua, setelah kita mempelajari, ketika kita menyampaikan gugatan itu, tentu kita butuh misalnya informasi dari pihak klien, sehingga saya katakan kembali bahwa mari kita cari informasi secara terang benderang daripada klien tentang kasus posisinya. Mari kita lihat seperti itu sebenarnya. Saya kira kalau saudara nanti sudah dilantik menjadi advokat, tentu pengalaman saudara akan dapatkan itu, pasti saudara akan dapatkan pengalaman bagaimana mewawancarai, bagaimana melakukan komunikasi dengan klien yang berkait dengan kuasa yang diberikan kepada advokat. Saya kira advokat ini memang adalah profesi, adalah pekerjaan